Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tafsir Jalalain karya Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Poin pertama yang akan saya bahas adalah biografi pengarang. Kitab ini dikarang oleh dua orang imam yang agung, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin Al-Mahalli bernama lengkap Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad bin Al-Imam Al-Allamah Jalaluddin Al-Mahalli. Lahir pada tahun 791 Hijriyah atau 1389 Masehi di Kairo, Mesir. Ia lebih dikenal dengan sebutan Al-Mahalli yang dinisbahkan pada kampung kelahirannya. Lokasinya terletak di sebelah barat Kairo, tak jauh dari Sungai Nil. Sebagai seorang ulama, beliau dikenal cukup produktif dalam menulis kitab. Di antaranya, kitab-kitabnya yang terkenal adalah Kunzur Rohibin, yang kedua Syarah Al-Minhaj, yang ketiga Al-Madrud Thali fi Hilli Jam'il Jawami, yang keempat Syahr Waraqat, yang kelima Al-Anwar Al-Mudli'ah, yang keenam Al-Qawlu Mufid fi An-Nailis Sa'id, yang ketujuh At-Tiba'an Nabawi, kemudian Tafsir Jalalain. Imam Jalaluddin As-Suyuti bernama lengkap Abdul Ar-Rahman ibnu Kamal Al-Tin Abu Bakar ibnu Muhammad bin Sabiq Al-Tin ibnu Faq Al-Tin Utsman bin Nais Al-Tin Muhammad ibnu Saif Al-Tin Al-Khudairi Jalal Ad-Din As-Suyuti Al-Misri Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di Kairo, Mesir tanggal 1 Rajab tahun 849 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 Oktober 1445 Masehi, pada malam Ahad setelah Maghrib. Dalam pengembaraannya mencari ilmu, As-Suyuti singgah ke beberapa negeri seperti Syam, Hijaz, Yaman, India, dan Maroko. Ia berguru kepada sejumlah ulama besar, bahkan seorang muridnya pernah menghitung guru beliau hingga mencapai 51 guru. Di antaranya yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, kemudian Ahmad bin Ali Ayamsahi, Al-Bulqaini, Al-Syamani, Al-Izzu Hambali. Selain guru laki-laki, As-Suyuti juga meresap ilmu dari sejumlah ilmuwan perempuan, di antaranya Aisyah binti Jarullah, Ummu Hani binti Abu Hasan, Sholihah binti Ali, Niswan binti Abdullah Al-Kanani, Hajar binti Muhammad Al-Misriyah. As-Suyuti mulai menulis ketika masih berusia 17 tahun, namun beliau baru memusatkan diri dalam berkarya ketika usianya menginjak 40 tahun. Lalu barulah di tempat tinggalnya, Raudhatul Miqyas di tepian Sungai Nil. Ia termasuk ulama yang sangat produktif dalam berkarya. Ia memiliki ratusan kitab dalam berbagai bidang keilmuan, mulai dari tafsir, hadis, fikih, bahasa Arab, sastra, tasawuf, hingga ilmu sejarah. Ad-Dawudi, salah satu murid As-Suyuti, mengatakan bahwa sejumlah karya As-Suyuti mencapai 500 buah. Karya As-Suyuti diantaranya Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, kemudian Ad-Dur Al-Mansur fi At-Tafsir bil Maksur, kemudian Tarjuman Al-Quran fi At-Tafsir Al-Musnad, Tubab An-Nukul fi Asbab An-Nuzul, At-Takhbir fi Ulum At-Tafsir, Mufhamat Al-Quran fi Mubhamat Al-Quran, Al-Qil fi Istinbat At-Tanzil, Al-Hashishah fi Tafsir Al-Baidawi, kemudian Takmilah Tafsir Aisyah Jalaluddin Al-Mahalli, dan masih banyak lagi lainnya. Metodologi penafsiran dari tafsir Jalalain. Menurut ilmu tafsir, secara penafsiran tafsir Jalalain disebut dengan metode tahlili karena dalam setiap ayatnya beberapa ayat dipotong kemudian diselipkan keterangan singkat
Dengan demikian, keterangan atau tafsirnya berada di dalam ayat. Kemudian corak penafsiran dari tafsir Jalalain. Corak tafsir Jalalain kami lebih condong untuk menamainya dengan corak sastra budaya kemasyarakatan, karena di dalamnya tidak hanya terdapat penjelasan mengenai kebebasan, tapi juga akan membahas banyak hal cerita-cerita kemasyarakatan pada zaman dahulu, sebagaimana kisah-kisah Israiliyat yang terdapat di dalamnya. Kemudian, keistimewaan, kelebihan dan keunggulan tafsir Jalalain adalah penggunaan bahasa yang singkat, padat, dan mudah dipahami oleh kalangan awam sekalipun, kemudian menyebutkan pendapat yang rajih atau kuat dari berbagai pendapat yang ada, kemudian sering menyebutkan sisi i'rab dan qiraat secara ringkas. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.